Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Ajijah dari Prodi KPI 3 dengan NIM 0104 2201 0115. Dengan mata kuliah Komunikasi Politik, di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan UTS dari komunikasi politik. Nah, yang pertama yaitu jelaskan pengertian komunikasi politik dan berikan beberapa contoh fenomena komunikasi politik dalam media massa. Oke, komunikasi politik yaitu proses penyampaian pesan oleh pemimpin politik atau pihak politik dan masyarakat agar bisa mempengaruhi opini publik atau mendapat dukungan dari masyarakat atau untuk mencapai target tertentu. Nah, salah satu contohnya seperti debat politik di TV yang terjadi baru-baru ini, yaitu di Mata Najwa. Di Mata Najwa itu diundang beberapa kandidat capres dan cawapres. Dan mereka lalu dibiarkan atau diperbolehkan berdebat. Terus yang kedua, contoh yang kedua itu seperti salah satu kandidat presiden, calon presiden ini pernah iklan dalam azan maghrib di salah satu stasiun TV. Nah, beliau ini saat azan ini beliau sedang berwudu dan juga sholat. Nah, itu juga salah satunya termasuk dalam komunikasi politik, contoh komunikasi politik dalam media massa. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan proses komunikasi politik dengan menggunakan model komunikasi Harold de Lasswell. Nah, kalau dalam komunikasi politik menggunakan model Harold de Lasswell, kita mencakup 5 elemen penting. Yang pertama yaitu siapa. Siapa di sini yaitu orang yang melakukan komunikasi politik, bisa itu pemimpin politik atau pihak politik tertentu. Terus yang kedua, menggunakan media apa. Nah, di sini itu si komunikasi politik itu menggunakan media apa, apakah itu pidato, iklan, ataupun media massa. Terus yang ketiga, mengatakan apa. Nah, kalau mengatakan apa di sini lebih ke isi dari komunikasi politik tersebut. Terus yang keempat yaitu melalui saluran apa. Nah, kalau ini tuh lebih ke cara penyampaian atau salurannya itu melalui apa gitu ta. Apakah melalui media sosial atau iklan atau dan sebagainya. Terus yang terakhir, yang kelima yaitu dampak. Nah, dampaknya itu dalam komunikasi politik ini apa sih? Apakah untuk mempengaruhi opini publik atau untuk memperoleh pendukung atau dukungan gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan mengapa teori pemasaran atau marketing bisnis pada perkembangannya diadopsi menjadi salah satu strategi dalam politik. Terus jelaskan perbedaan kampanye politik dan pemasaran politik. Oke, teori pemasaran bisnis kenapa diadopsi dalam strategi politik? Ya, karena itu sangat membantu sekali gitu ta. Sangat membantu politisi untuk
mendapat dukungan. Kan ya seperti halnya kita berjualan ya, kita menjual produk agar orang lain membeli produk kita kan. Begitupun dengan politisi atau pemimpin politik ya, agar mendapat dukungan juga. Terus perbedaan kampanye politik dan pemasaran politik. Kalau kampanye politik lebih ke upaya untuk memperoleh dukungan. Kalau pemasaran lebih ke strategi dalam memperoleh dukungannya gitu. Mungkin sih. I don't know. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan secara konkret pengaruh komunikasi politik terhadap elektabilitas seorang kandidat dalam kontestasi politik. Jelaskan melalui contoh tokoh politik tertentu. Skip. Pertanyaan selanjutnya kelima yaitu berikan pandangan Anda tentang perilaku komunikasi politik dari ketiga peserta Capres dan Cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024 di Indonesia. Oke. Mulai dari nomor urut yang pertama yaitu Bapak Anies dan Bapak Caimin. Menurut saya beliau, Bapak Anies kan orang yang di antara kandidat yang lain, beliau ini pendidikannya mungkin lebih ya. Terus beliau juga kan dulunya seorang rektor kalau tidak salah. Dan itu menjadi poin yang menjadi nilai plus gitu, karena yang pendukung atau orang-orang yang mendukung itu bisa dari kalangan dari akademisi. Terus dalam komunikasi politiknya Bapak Anies itu sudah tepat karena beliau mereka berdua, Pak Anies dan Bapak Caimin ini kepada masyarakat pun mereka berdua itu lebih humble gitu. Raut wajahnya tersenyum dan tidak tersenyum ramah. Jadi masyarakat tuh terasa lebih dekat gitu kepada beliau. Hanya saja untuk kampanyenya, yaitu janji-janji dalam kampanyenya itu menurut saya ada beberapa yang terlalu bisa dibilang mustahil, bisa dibilang luar biasa sekali gitu kalau itu sampai terjadi. Mungkin bisa dirubah atau ya realistikkan saja ya. Segitu saja untuk nomor urut yang pertama. Terus nomor urut yang kedua Pak Prabowo dan Bapak Gibran. Oke, menurut saya karena saya mengikuti Pak Prabowo ya. Dulu itu kan Pak Prabowo itu orangnya kelihatan tegas, susah didekati. Nah, untuk Pilpres sekarang dalam komunikasinya Pak Prabowo lebih ramah dan juga lebih bisa menggayat masyarakat dan anak muda terlebihnya. Karena kan Bapak Gibran sendiri kan itu paling muda gitu dalam calon capres dan cawapres. Jadi momen ini tuh bisa jadi nilai plus dari nomor urut nomor 2 karena itu Prabowo sekarang bisa menguasai
anak muda gitu, bukan menguasai dalam artian dikuasai, tapi bisa menggait perhatian anak muda kalau dalam politik sekarang ya. Terus juga dalam kampanyenya, dalam janji-janjinya, menurut saya mungkin ini lebih realistik. Hanya saja dalam komunikasi cawapresnya, yaitu Bapak Gibran, harusnya ya lebih banyak lebih banyak berinteraksi lagi kepada masyarakat. Soalnya Bapak Gibran terlalu sedikit bicaranya. Oke, selanjutnya nomor urut yang ketiga yaitu Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD. Menurut pandangan saya dalam komunikasinya di antara kandidat yang lain, Bapak Ganjar ini lebih aktif di dalam dunia medsos. Karena kan pertama dari iklan, terus dari bisa diundang ke MasterChef, terus juga ke podcast. Beliau bisa meluangkan waktu ke podcast. Pak Prabowo juga, hanya saja Pak Ganjar ini lebih aktif gitu dalam bersosial sosial medianya. Mungkin dalam pandangan saya ya, untuk Bapak Ganjar dan Pak Mahfud MD ini kurang sekali chemistry-nya. Soalnya saya lihat dari dua kandidat yang lain, mereka berdua ini saling kompak gitu. Sedangkan untuk Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD ini tidak terlihat kompak gitu Terus dalam janji-janji kampanyenya juga ini realistik. Hanya saja karena terpengaruhi oleh partai, jadi pas saya lihat di wawancara, Bapak Ganjar ini sering ngeblunder. Jadi mungkin kedepannya dalam berkomunikasi Bapak Ganjar bisa men-sharing perkataannya. Takutnya itu menjadi bumerang bagi beliau gitu, pandangan saya. Untuk komunikasi politiknya sendiri Bapak Ganjar sudah bagus, cuman hanya saja perkataannya itu kadang suka pas diwawancaranya itu kadang suka bikin salah paham gitu, bikin ya gitu ngeblunder. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan atas jawaban UTS saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.